Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara menjadi seorang Kristen yang selalu rindu ingin melayani Tuhan? Melayani Tuhan dalam setiap perilaku kita, di dalam perbuatan kita, yaitu dalam arti bahwa kita ingin melakukan kehendak Tuhan, mentaati Tuhan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hidup kita pastilah pernah mengalami yang disebut dengan keberhasilan atau prestasi. Maka ketika kita mengalami seperti itu, hal yang wajar pastilah kita merasa bangga dengan apa yang kita alami. Namun ada orang ketika dia mengalami hal-hal yang cemerlang dalam hidupnya, keberhasilan, dia bukan sekedar bangga, namun dia menjadi seorang yang menyombongkan dirinya sendiri. Saudara, menyombongkan dirinya sendiri bisa terjadi karena dia merasa bahwa apa yang dia capai itu semata-mata karena dirinya lah yang mampu. Namun saudara, ketika seseorang itu, ketika dalam keberhasilannya, dia menyadari bahwa keberhasilannya, faktornya bukan semata-mata dirinya, tetapi terlalu banyak faktor orang-orang lain yang menolong dia. Maka orang ini mempunyai kemungkinan kecil dia menyombongkan diri. Karena dia menyadari, keberhasilan itu bukan karena dirinya, tetapi karena pertolongan orang lain. Saudara, bagaimanakah kita yang hidup sebagai orang Kristen, yang melayani Tuhan dalam hidup kita? Bagaimanakah sikap kita? Mari kita membaca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3, ayat 22 sampai 31. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk dari bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini berbicara tentang murid-murid Yohanes Pembaptis, di mana mereka berdiskusi atau berdialog dengan orang-orang Yahudi terkait dengan penyucian. Lalu mereka melihat bahwa Yesus Kristus dengan murid-muridnya di sana dilaksanakan baptisan juga. Maka murid Yohanes memberitahukan kepada Yohanes Pembaptis bahwa orang kepada siapa Yohanes Pembaptis bersaksi, dia melakukan baptisan juga. Dan tentu bukan Yesus yang membaptis. Yang membaptis adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimanakah respon Yohanes Pembaptis terhadap perkataan murid-muridnya? Mari kita belajar dari apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis tentang hal ini. Yang pertama, di sini kita belajar melayani Tuhan dengan rendah hati
Karena kita boleh melayani Tuhan karena dikaruniakan oleh Tuhan sendiri. Itu dikatakan di ayat 27, 28. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus mendahuluinya. Saudara, Yohanes Pembaptis bukan orang biasa. Yohanes Pembaptis pada masa itu adalah orang yang luar biasa. Seorang yang memiliki karisma dan memiliki kuasa di dalam perkataannya. Sehingga saudara, ada begitu banyak orang datang kepada Yohanes Pembaptis. Bahkan, pemimpin-pemimpin agama dari Yerusalem pun mengunjungi dia untuk bertanya tentang siapakah dia. Saudara, orang sebesar ini, tetapi saudara, dia memiliki hati yang begitu rendah di hadapan Tuhan. Dia tahu sebagaimana dia melayani Tuhan. Itu adalah karena karunia daripada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh dia. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Saudara, Yohanes Pembaptis, meskipun pelayanannya begitu hebat, meskipun karismanya begitu luar biasa, meskipun pengaruhnya begitu luas, namun dia menyadari bahwa apa yang dia kerjakan itu semata-mata karunia Tuhan. Itu dianugerahkan Tuhan kepadanya. Dan dia tahu, dia sedang melayani Mesias, bukan dirinya sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita boleh melayani Tuhan, marilah kita ingat bahwa kita tidak bisa melakukan semua itu berdasarkan kekuatan kita sendiri. Atau kita mengambil bagi diri kita sendiri. Tetapi itu semata-mata dikaruniakan Tuhan kepada kita. Seberapapun bagusnya pelayanan kita, seberapapun talenta kita, seberapapun pengaruh pelayanan kita, itu semata-mata karena karunia Tuhan. Oleh karena itu, saudara, marilah kita melayani dengan rendah hati. Nah, orang-orang yang menyadari bahwa melayani Tuhan adalah karunia Tuhan, maka dia tahu pada posisi apa, pada bagian apa dia boleh melayani. Dan dia mensyukuri bagian itu. Dan dia merasa itulah karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Yang kedua, firman Tuhan hari ini memberikan pesan kepada kita. Sukacita di dalam melayani Tuhan ketika Tuhan dipermuliakan dan dimasyurkan. Saudara, yang dikatakan di ayat 29 sampai 30. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, inilah yang dikatakan Yohanes Pembaptis, bahwa dia itu adalah sahabat. Di ayat 29 dikatakan, dia adalah sahabat itu, sahabat mempelai laki-laki. Saudara, sahabat mempelai laki-laki, dia menjadi sukacita mendengar mempelai laki-laki itu datang. Sahabat mempelai laki-laki, dia tidak bersaing dengan mempelai laki-laki itu. Namun, sahabat mempelai laki-laki, fokus dia adalah untuk melayani mempelai laki-laki itu. Sehingga ketika mempelai laki-laki itu tiba, maka sahabat ini, dia sangat bersukacita. Bahkan dia katakan bahwa dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, inilah yang menjadi sikap daripada Yohanes Pembaptis ketika dia melayani Yesus Kristus. Saudara, sukacita Yohanes Pembaptis bukan kepada kehebatan pelayanannya, bukan kepada besarnya pengaruhnya, bukan kepada karismanya. Tetapi sukacita daripada Yohanes Pembaptis waktu melayani, ketika dia bisa memasyurkan nama Yesus. Ketika dia bisa meninggikan nama Yesus.
sehingga Yesus dikenal oleh orang lain. Saudara, inilah semangat daripada pelayanan Yohanes Pembaptis. Saudara, biarlah semangat pelayanan Yohanes Pembaptis ini menjadi semangat kita di dalam menghidupi pelayanan kita. Sukacita kita adalah ketika Yesus Kristus ditinggikan. Sukacita kita ketika Yesus Kristus dimasyurkan. Sukacita kita ketika Yesus Kristus dikenal orang. Saudara, biarlah ini menjadi bagian dari pelayanan kita. Karena kita dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Kita dipanggil untuk mewartakan kasih Yesus. Kita dipanggil untuk memberitakan Injilnya. Bukan diri kita yang kita beritakan, tetapi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang kita wartakan. Sudahkah sukacita itu ada di dalam hati saudara? Biarlah sukacita yang sejati ini, yaitu ketika Tuhan dipermuliakan. Itulah yang menjadi motivasi di dalam seluruh pelayanan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk satu teladan yang sangat indah dari Yohanes Pembaptis. Seorang yang sangat besar, namun dia tahu di dalam porsi apa dia melayani Tuhan. Yaitu dia adalah seorang yang melayani Yesus Kristus. Sehingga ya Tuhan, fokus dia adalah Tuhan Yesus. Kemuliaan dia adalah Tuhan Yesus. Sehingga sukacita dia adalah dalam Yesus Kristus. Biar Tuhan tolong kami, sehingga kami sebagai pelayan Yesus Kristus, kami bisa memiliki semangat yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Yaitu sukacita kami adalah ketika Kristus dipermuliakan, ketika Kristus diberitakan, ketika Kristus dimasyurkan. Itulah yang menjadi sukacita yang meluap dalam hati kami untuk kami meninggikan nama Tuhan. Ya Tuhan, biarlah motivasi ini adalah motivasi kami ketika kami melayani Engkau. Sehingga kami tidak berpusat pada diri kami sendiri, tapi kami berpusat hanya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.